Halo teman-teman semua, apa kabar? Kembali lagi dalam video pembelajaran PKN bersama aku Nazali Nabila Hasna. Dalam pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai sejarah perumusan Pancasila. Teman-teman tahu kan, Pancasila adalah dasar negara Indonesia, ideologi yang harus kita pegang untuk menjadi panduan hidup kita. Dirumuskannya Pancasila sebagai dasar negara adalah diawali dengan pembentukannya BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yaitu organisasi yang dibentuk untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, sekaligus sejumlah syarat yang harus dipenuhi sebagai negara merdeka. Pada sidang BPUPKI yang pertama, pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, yang dibahas adalah dasar negara Indonesia. Pada sidang pertama ini, Rajiman mengatakan bahwa untuk mendirikan negara yang merdeka, maka dibutuhkan suatu dasar negara. Oleh karena itu, Supomo, Muhammad Yamin, dan Soekarno menyampaikan beberapa usulan tentang falsafah dan dasar negara Indonesia. Yang pertama adalah usulan dari Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei. Muhammad Yamin menyampaikan usulan dasar negara secara tertulis pada ketua sidang dan secara lisan. Usulan secara lisan yaitu yang pertama, peri kebangsaan, kedua, peri kemanusiaan, ketiga, peri ketuhanan, empat, peri kerakyatan, dan lima, kesejahteraan rakyat. Kemudian, usulan tertulisnya yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia, 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian, usulan dasar negara oleh Supomo pada tanggal 31 Mei, yaitu pertama adalah persatuan atau unitarisme, yang kedua adalah kekeluargaan, yang ketiga adalah keseimbangan lahir dan batin, keempat musyawarah, dan lima adalah keadilan rakyat. Kemudian, ada usulan oleh Soekarno pada tanggal 1 Juni. Yang pertama adalah kebangsaan Indonesia, kedua internasional atau peri kemanusiaan, ketiga mufakat atau demokrasi, keempat kesejahteraan sosial, dan kelima adalah ketuhanan yang Maha Esa. Dalam sidang pertama tersebut, anggota BPUPKI terbagi menjadi dua golongan, yaitu yang pertama ada golongan nasionalisme yang menghendaki untuk negara sekuler, dan yang kedua ada golongan Islam yang menghendaki untuk negara berdasarkan syariat Islam. Kemudian dalam sidang tersebut terjadi perdebatan antar dua golongan. Setelah melalui perdebatan yang panjang, akhirnya dirumuskanlah naskah yang dikenal sebagai Piagam Jakarta. Piagam Jakarta tersebut berbunyi, 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan, BPUPKI diubah menjadi PPKI, dan PPKI mengadakan rapat untuk mengesahkan dasar negara atau Pancasila pada 18 Agustus 1945. Namun di dalam itu Pancasila mengalami perubahan lagi, karena Laksamana Maeda yang membantu kemerdekaan Indonesia menyampaikan kepada Muhammad Hatta bahwa rakyat Indonesia bagian timur yang tidak beragama Islam merasa keberatan dengan sila pertama yang membawa nama Islam. Setelah terjadi permusyawaratan dan diskusi, maka Pancasila yang sah adalah Pancasila yang sekarang kita ketahui, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi seperti itu teman-teman untuk sejarah Pancasila sebagai dasar negara atau ideologi kita. Sekarang teman-teman sudah tahu kan mengapa Pancasila dijadikan dasar negara kita dan kapan Pancasila tersebut mulai dijadikan dasar negara. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.